Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Diansyah. Saya mahasiswa S1 Keperawatan dari Universitas Indonesia Maju. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas tentang masalah kesehatan populasi, yaitu tentang penyakit kronis. Definisi penyakit kronis. Definisi penyakit kronis menurut WHO adalah penyakit yang terjadi dengan durasi panjang yang pada umumnya berkembang secara lambat serta terjadi akibat faktor genetik, fisiologis, lingkungan, dan perilaku. Jenis penyakit kronis. Yang pertama yaitu gagal jantung. Yang kedua stroke. Yang ketiga diabetes. Yang keempat hipertensi. Yang kelima asma. Etiologi penyakit kronis. Penyakit kronis cenderung menyebabkan kerusakan yang bersifat permanen, yang memperlihatkan adanya penurunan atau hilangnya semua kemampuan untuk menjalankan berbagai fungsi, terutama muskuloskeletal dan organ-organ penginderaan. Ciri penyakit kronis yang pertama yaitu progresif, yaitu bertambah parah. Yang kedua tetap adalah setelah kejadian menetap. Yang ketiga kambuh, yaitu sering hilang timbul. Cacat tidak sama dengan penyakit kronis. Contohnya seperti amputasi karena kecelakaan. Kebanyakan penyakit kronis disebabkan oleh yang pertama gaya hidup yang tidak sehat. Yang kedua kekurangan nutrisi. Penyakit ini dapat muncul sewaktu-waktu dan dapat bertambah parah seiring berjalannya waktu. Bahkan seringkali keberadaan penyakit ini tidak disadari hingga kondisinya yang kian terlanjur parah. Adapun fase penyakit kronis, yang pertama fase pre-trajektori. Individu berisiko terhadap penyakit kronis karena faktor-faktor genetik atau perilaku yang meningkatkan ketahanan seseorang terhadap penyakit kronis. Yang kedua, fase trajektori. Adanya gejala-gejala yang berkaitan dengan penyakit kronis. Fase ini sering tidak jelas karena gejala sedang dievaluasi dan pemeriksaan diagnostik sedang dilakukan. Yang ketiga, fase stabil. Terjadinya ketika gejala-gejala dan perjalanan penyakit yang tidak terkontrol. Yang keempat, fase tidak stabil. Adanya ketidakstabilan dari penyakit kronis, kekambuhan, gejala-gejala dari penyakit-penyakit. Yang kelima, fase akut. Ditandai dengan gejala-gejala yang berat dan tidak dapat pulih, atau komplikasi yang membutuhkan perawatan di rumah sakit untuk menanganinya. Yang keenam, fase krisis. Ditandai dengan situasi krisis atau mengancam jiwa yang membutuhkan pengobatan atau perawatan kedaruratan. Yang ketujuh, fase pulih. Pulih kembali pada cara hidup yang diterima dalam batasan yang dibebani oleh penyakit kronis. Yang kedelapan, fase penurunan. Terjadi ketika perjalanan penyakit berkembang dan disertai dengan peningkatan ketidakmampuan dan sulit dalam mengatasi gejala-gejala. Yang kesembilan, fase kematian. Ditandai dengan penurunan bertahap atau cepat fungsi tubuh dan berhenti hubungan individual. Adapun program pengelolaan penyakit kronis yaitu Prolanis. Prolanis ini adalah program untuk meningkatkan kualitas hidup para peserta jaminan kesehatan nasional atau JKN dari BPJS Kesehatan yang mengidap penyakit kronis dengan biaya pelayanan kesehatan yang efektif dan efisien, dan juga bergerak pada program pengelolaan penyakit kronis yang dapat memfasilitasi pemeriksaan kesehatan rutin bagi para pengidap penyakit kronis hingga memberikan home visit ke rumah oleh petugas kesehatan. Tujuan utama dalam program Prolanis di Puskesmas yaitu mendorong peserta penyandang penyakit kronis mencapai kualitas hidup optimal dengan indikator 75%. Peserta terdaftar yang berkunjung ke Vaskes tingkat pertama memiliki hasil baik pada pemeriksaan spesifik terhadap penyakit DM tipe 2 dan hipertensi sesuai panduan klinis terkait hingga dapat mencegah timbulnya komplikasi penyakit.
BPJS Kesehatan 2014. Kegiatan Prolanis yang pertama yaitu konsultasi medis. Melalui kegiatan ini, peserta Prolanis dapat membuat jadwal konsultasi yang disepakati bersama dengan fasilitas kesehatan pengelola. Dan selanjutnya, edukasi kelompok. Peserta Prolanis, edukasi klub resiko tinggi atau RISTI, klub Prolanis adalah kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan kesehatan dalam upaya memulihkan penyakit dan mencegah timbulnya kembali penyakit, serta meningkatkan status kesehatan bagi peserta Prolanis. Selanjutnya, yaitu kegiatan home visit. Home visit adalah kegiatan pelayanan kunjungan ke rumah peserta Prolanis untuk memberikan informasi atau edukasi kesehatan diri dan lingkungan bagi peserta Prolanis dan keluarga. Adapun sasaran kegiatan home visit, yang pertama peserta baru terdaftar. Selanjutnya, peserta tidak hadir terapi di dokter praktek, perorangan, klinik, puskesmas 3 bulan berturut-turut. Dengan peserta dengan GDP atau GDPP di bawah standar 3 bulan berturut-turut. Beserta peserta dengan tekanan darah tidak terkontrol 3 bulan berturut-turut dan peserta pasca opnam. Adapun persiapan pelaksanaan Prolanis meliputi melakukan identifikasi data peserta sasaran berdasarkan yang pertama hasil screening, riwayat kesehatan atau hasil diagnosa DM dan hipertensi pada vaskes tingkat pertama maupun RS. Selanjutnya, menentukan target sasaran dan melakukan pemetaan vaskes, dokter, keluarga atau puskesmas berdasarkan distribusi target sasaran peserta. Menyelenggarakan sosialisasi Prolanis kepada vaskes pengelola dan melakukan pemetaan jejaring vaskes pengelola meliputi apotik dan laboratorium. Dan ada juga pernyataan kesediaan jejaring vaskes untuk melayani peserta Prolanis. Dan yang terakhir, melakukan sosialisasi Prolanis kepada peserta instansi, pertemuan kelompok pasien kronis di RS dan lain-lain. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang bagaimana itu tentang penyakit kronis. Apabila ada yang kurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.